Bapak Ibu guru hebat. Pada abad ke-21, di mana masyarakat semakin menjadi beragam secara demografi, maka pendidik akan lebih lagi perlu mengembangkan, membina, dan memimpin sekolah-sekolah yang toleran dan demokratis. Kami meyakini bahwa melalui pembelajaran tentang etika, pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan akan lebih siap dalam mengenali, berefleksi, serta menghargai keberagaman. Dalam LMS Pendidikan Guru Penggerak dijelaskan, sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Kepemimpinan kepala sekolah tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, tentunya seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan, dan situasi seperti ini sering dikenal atau disebut dengan dilema etika. Bapak Ibu guru hebat, dalam keterampilan pengambilan keputusan seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah kita ambil. Kita pahami bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus kita ambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, serta bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah tantangan yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu, sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada 3 prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Sebagai seorang pemimpin, seringkali kita merasa kurang nyaman terhadap keputusan yang kita ambil. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi. Untuk memastikan keputusan yang kita ambil, tentunya dapat dilakukan pengujian ketepatan pengambilan keputusan melalui 9 langkah yang ada. Adapun 9 langkah pengambilan keputusan tersebut, supaya keputusan kita menjadi tepat, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, pihak yang terlibat kita harus menentukannya. Yang ketiga,
fakta yang relevan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang keempat, pengujian benar dan salah. Yang kelima, paradigma berpikir benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan kembali. Bapak, Ibu, guru hebat, setiap keputusan yang kita ambil akan memiliki implikasinya masing-masing, dan tidak mungkin sebuah keputusan akan memuaskan semua pihak. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin, kita akan terus berusaha menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas dalam proses yang kita jalani. Sebagai seorang pendidik, marilah terus belajar dan berusaha menjadi suri teladan bagi murid-murid dengan melakukan yang terbaik dan terus berpegangan pada nilai-nilai kebajikan agar murid-murid tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegritas, berkarakter, dan senantiasa mengambil keputusan yang etis dengan penuh tanggung jawab. Saya, Ketut Artadana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Terima kasih.